manusia biasa sama seperti kita. Bisa salah, bisa khilaf. Sebagaimana ada orang-orang yang juga diakui hebat, luar biasa, bahkan juga melakukan kesalahan. Bisa salah, bisa khilaf, tapi nggak terus-terusan. Dan ketika Sayyidina Umar salah, ya mengaku salah. Kesalahannya. Lah Pak Khalid salah klarifikasi. mana? Nggak ada klarifikasinya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang benar. Ngolah pikir dengan serius tapi santai. Profesor Dr. Ustadz Khalid Basalamah LCMA sampai tidak tahu rukun qauli. Di sini ada berbagai macam metode untuk mengajarkan Islam. Hanya metode, teman-teman. Itu terdiri dari takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca tasyahud atau tahiyat, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu ditutup dengan salam. Ini metode, teman-teman. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, buah. Ini buah dari pemikiran, teman-teman. Pemikiran dari orang-orang cendekiawan muslim. Berarti apa metode itu? Bid'ah. Jadi rukun-rukun semuanya ini bid'ah. Metode. Nggak ada kan di zaman Nabi yang mengklasifikasikan kerangka-kerangka sholat semacam ini. Nggak ada. Tapi Wahabi nggak mau pakai bid'ah hasanah, nggak mau. Mereka pakainya metode. Metode sama dengan bid'ah hasanah. Begitu. Untuk mempermudah umat dalam belajar fikih. Dan di sini teman-teman, ketika kita menjumpai video Ustadz Khalid Basalamah yang dikritiki banyak orang, terkhusus orang-orang yang benci kepada beliau, akan menganggap ini suatu yang kebodohan gitu. Padahal Ustadz Khalid Basalamah di situ menyebutkan bahwa tidak tahu. Yang disebut tidak tahu, Ustadz Khalid Basalamah di sini sebagai orang yang sangat bijak, orang yang arif, orang yang tidak segan untuk Ustadz Khalid itu sangat bijak, sangat arif, baik hati, bersih hatinya, akhlaknya juga mulia, ilmunya setinggi langit, kemudian patut diikuti orang-orang Islam seluruh dunia, bos. Sehingga Ustadz Khalid Basalamah mengakui salah, mengakui tidak tahu. Ini loh kalau akhlak mulia. Hanya saja mengakui tidak tahu ini telat. Saya bilang telat di kasus ini. Karena di kasus sebelumnya Pak Khalid Basalamah mengatakan membaca Fatihah itu tidak membatalkan sholat, hanya berdosa saja. Kalau wajib sholat kewajiban seperti membaca Al-Fatihah, ini kewajiban sholat. Kapan tidak dilakukan berdosa? Wajibnya sholat membaca Subhana Rabbil Azim 1 kali, Subhana Rabbil A'la 1 kali. Ini wajibnya sholat, gitu kan? Ini kalau tidak dikerjakan berdosa tapi tidak batalin sholat. Kalau sunnah sholat umumnya membaca Subhana Rabbil Azim lebih dari 1 kali. Nah ini beliau itu kenapa nggak bilang tidak tahu gitu loh? Kenapa waktu itu beliau tidak bilang tidak tahu? Kemudian ketika ditanya tentang wudhu, fardunya wudhu sah bangga, wudhu tangan dan wajah saja, tidak mengusap kepala. Berarti fardunya ada dua. Fardu itu ada dua. Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Kenapa Pak Khalid nggak ngomong tidak tahu, Pak, dalam hal-hal yang sebenarnya itu fatal? Kalau ini, Apakah yang dimaksud dengan rukun qauli dalam sholat? Lalu rukun qauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri, atau ketika menjadi imam sholat? Terima kasih Ustaz, saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun qauli saya tidak tahu. Ya. Ustadz Khalid Basalamah mengaku tidak tahu dalam hal-hal yang nggak fatal sama sekali ini, gitu loh bos. Hanya saja orang itu mempertanyakan saja kualitasnya gitu loh. Kualitas katanya dokter kok ini nggak tahu sih rukun qauli kan gitu. Loh, dokter bos. Makanya. Tapi gini nggak fatal akibatnya ke umat walaupun nggak tahu gitu loh. Tapi kan kalau yang fatal, rukun wudhu ada dua, fatal itu. Fatal tuh, berarti itu. Kalau nggak pakai niat, kemudian nggak pakai masuk kepala, nggak pakai masuk kaki, nggak apa-apa berarti. Nah, itu kan fatal, menentang syariat itu.
Ya, Nah, kenapa? Dalam hal-hal yang fatal itu Pak Khalid nggak ngomong Tidak saya tahu. tidak tahu. Mungkin keterbatasan ilmu saya. Kenapa kau ngomong gitu? Kenapa dia langsung ngomong fardunya wudu ada 2 sama kayak tayamum? Itu wajah dan kedua tangan saja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, iya ya gimana ini? Dan sholat nggak baca Fatihah nggak batal. Ini gimana? Nanti kalau ada orang nggak baca Fatihah gimana? Yang dosa siapa? Ya kan? Yang tersesat siapa nantinya? Begitu kan ya? Oke. Iya, aku nggak mikir gitu ya. Nah ini. Oke. Untuk meminta maaf, untuk mengakui kesalahan dan lain sebagainya, mengucapkan kalimat yang sudah benar. Karena apa? Ketika Ustaz Khalid Basalamah mengucapkan tidak tahu dengan metode rukun-rukun qalbi fa'li, bukan berarti Ustaz Khalid Basalamah tidak tahu rukun sholat. Ya, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, sunnahnya sholat, wajibnya sholat. Bukan tidak tahu beliau. Ketika Memang tidak tahu. Dalam video yang lain, Pak Khalid Basalamah mencampur adukkan mana yang rukun dijadikan syarat, yang syarat dijadikan rukun. Rukun sholat ini ya, menutup aurat, berwudu, menghadap kiblat. Ya kan? Iya, Bos. Wudu menutup aurat dijadikan rukun. Jadikan rukun. Padahal itu syarat. Padahal itu kan syarat, begitu. Kemudian Fatihah yang rukun, terus parahnya lagi nggak batal lagi sholatnya. Lah, ketika nggak baca Fatihah. Ketika nggak baca Fatihah, itu kurang fatal gimana? Itu sudah fatal. Sekelas Nah, dokter, iya. itu loh. Dokter. Hal-hal yang lebih tinggi dari itu, ini kan hal remeh. Remeh. Sholat, maksudnya dasar, sangat dasar sekali ya. Dasar-dasar yang harus diketahui oleh seorang Islam, bukan seorang ustadz. Sholat ini hal-hal dasar yang harus diketahui oleh orang Islam. Karena apa? 5 waktu kewajibannya dilakukan gitu loh. Kalau seorang ustadz ya bukan hal-hal semacam itu yang diketahui, sudah di atasnya lagi, harusnya kan begitu, Bos ya. Harusnya gitu. Oke. menjelaskan tentang perkara rukun sholat ini detail. Perhatikan baik-baik, beliau menjelaskan dan mengajarkan kepada jemaahnya detail. Bukan ketika beliau menyatakan tidak tahu tentang rukun qauli ini, lalu beliau tidak tahu rukun sholat yang sebenarnya. Tidak seperti itu. Karena memang ini akan menjadi bahan bagi mereka untuk mentertawakan. Lalu ketika beliau mengatakan tidak tahu tentang rukun qauli ini, lantas beliau tidak tahu tata cara sholat begitu. Tidak tahu rukun-rukun sholat, apa yang wajib di dalam sholat, apa syarat-syarat sholat, sebelum sholat kita harus ngapain, bagaimana cara berwudunya, komplit teman-teman. Bahkan ketika ada orang yang membuli-buli beliau tentang rukun, ada orang yang membuli-buli beliau tentang rukun wudhu yang ada 2 begitu ya, beliau juga menjelaskan dan mengajarkan kepada kita semua bahwa rukun wudhu komplit, lengkap, dan detail. Wudhu yang benar, yang dikatakan sempurna adalah contohnya mengambil air dengan 2 telapak tangan, kemudian kalau keran lagi jalan juga begitu, menarik dari sisi punggung kanan ke pergelangan dengan tangan kiri. Ini dulu dimulai tarik dari sini, dilebihkan ini batas minimal, lebihkan. Kemudian tangan kanan menarik untuk tangan kiri juga sampai batas lebih dari batas minimal, sampai ke sini kurang lebih. Kemudian baru mempertemukan antara punggung. Penjelasan detail ini tidak berpengaruh apa-apa selama Pak Khalid Basalamah tidak klarifikasi bahwasanya pendapatnya dulu salah. Yang mengatakan rukunnya wudhu ada 2 itu pendapat saya salah. Selama tidak ngomong gitu, walaupun penjelasannya detail dari awal sampai akhir, ya. Karena kalau penjelasan detail seperti ini, semua orang Islam melakukan hal itu, ya kan? Banyak orang Islam itu nggak tahu rukunnya wudhu, tapi kalau suruh melakukan genap, sempurna, gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi akhirnya pas di sini memposisikan Pak Khalid Basalamah seperti orang awam. Bahkan gitu katanya. Bahkan ketika rukun wudhu Pak Khalid Basalamah mengatakan rukunnya wudhu ada 2, tapi penjelasan di sini detail, rinci. Iya rinci dalam prakteknya. Tapi teorinya ini fatal. Kenapa fatal? Karena jika sudah memposisikan rukunnya wudhu ada 2, walaupun penjelasannya detail ya bos ya, berarti dia mensugesti umat muslim, terutama kelompoknya Firqodiyah, mensugesti orang, mendoktrin orang bahwasanya kalau selain wajah dan tangan nggak dibasuh nggak apa-apa berarti. Iya, Kan pemahamannya begitu, gitu. kan pemahamannya gitu. Walaupun dipraktekkan rinci sampai sunah-sunahnya ulang 3 kali segala macam lah rinci, tapi ternyata doktrinnya rukunnya ada 2, berarti umat kan nanti jika yang lain selain tangan dan wajah ini nggak sempurna nggak apa-apa. Nah, itu pemahamannya seperti kan itu. begitu. Ini nggak Seharusnya membela apapun ini Pras, ya kan? Statement Pak Khalid Basalamah ini nggak membela yang rukunnya wudhu ada 2 itu nggak ada. Soalnya di sini tidak menjelaskan
rukunnya wudu ada 6, di sini nggak ada. Atau Wahabi lah, rukunnya wudu ada 4. Nih nggak ada di sini penjelasannya, hanya praktek secara rinci kata Habib Bas. Ya percuma rinci-rinci, tapi doktrinnya kepada umat rukunnya ada 2. Sholat orang-orang yang mengikuti fatwa Pak Khalid Basalamah tidak ada yang sah. Kan begitu Bos ya? Siapa yang menyesatkan? Siapa yang bertanggung jawab di akhirat? Ya Pak Khalid sendiri. Kita hanya mengingatkan tuh, ya kan Bos ya? Seharusnya ada video klarifikasi itu supaya tidak terus-menerus amal jariah ini. Amal jariahnya. Per orang yang selalu sempurna, selalu hebat dalam hidupnya. No, Ustaz Khalid Basalamah itu adalah seorang manusia biasa sama seperti kita. Bisa salah, bisa khilaf. Sebagaimana ada orang-orang yang juga diakui hebat, luar biasa, bahkan juga melakukan kesalahan. Bisa salah, bisa khilaf, tapi nggak terus-terusan. Dan ketika Sayyidina Umar salah, ya mengaku salah. Kesalahannya. Lah Pak Khalid salah Klarifikasi. mana? Nggak ada klarifikasinya. Bacaan Al-Fatihah masuk kepada rukun qauli yang metodenya dibuat oleh ulama Syafi'iyah. Itu sebagian dari metode seperti rukun qauli tadi. Bahkan Oke, sebagai penutup kita akan tutup dengan videonya Syekh Utsman Khamis, yaitu Wahabi dari Kuwait ya. Ini ulama idola dari Pak Syafiq Basalamah. تكبيرة الإحرام القيام الصلاة نعم. تكبيرة الإحرام ركن قولي، الفاتحة ركن قولي، التشهد الأخير ركن قولي، التسليم 4 أركان: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، والتسليم. هذه أركان قولية، هذه أركان قولية. Itu menurut penjelasan Syekh Wahabi. Nah ini memang Syekh Ustadz ini, sekelas jadi, Ustadz gak paham rukun qauli. Nah ini perlu dipertanyakan keilmuannya. Jadi Syekh Utsman Al-Khamis tadi membantah statement Harry Pras bahwasanya rukun qauli itu hanya metodenya Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Itu Syekhnya Wahabi pakai juga. Juga. Rukun qauli. Soalnya mau nggak mau itu memang qauli kan gitu. Anda mau apa? Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.